Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal bahas tentang bocoran soal pengetahuan kuantitatif nih untuk UTBK SNBT 2023 yang bakal datang 30 hari lagi. So, langsung aja kita simak pembahasannya, dan nanti aku juga bakal review sebuah buku yang bikin aku amazed dan worth it banget gitu ya, karena bukunya itu benar-benar bermanfaat. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke guys, langsung aja nih. Kita bakal bahas tentang Hamin 33 UTBK 2023. Ini merupakan soal bocoran ya yang pasti keluar nih di PK UTBK SNBT. Plus trik jitunya, oke? Nah, di sini juga aku mau ngasih tahu bahwa bakal ada open class part 5 nih. Ini tuh lagi berlangsung juga guys sampai tanggal 10 April. Yang ngajarin itu adalah aku dan juga Kak Sugeng Sungkono. Dia adalah seorang edukator atau konten kreator juga ya, sama kayak aku guys. Dan itu cuma sampai 10 April daftarnya. Harganya tuh 50.000 doang, murah banget. Jadi teman-teman bisa langsung aja gas ya guys ya, daftar karena fasilitasnya juga cukup banyak gitu ya. Bakal ada 4 kelas dan 1 TO, pembelajaran live via Zoom, diberikan PDF hasil belajar, konsultasi jurusan bebas, dan bonus grup belajar. Oke, nanti aku simpan linknya di description box. Oke, langsung aja kita masuk ke kisi-kisi soal yang sering keluar guys ya. Jadi ada 5 poin. Yang pertama adalah hubungan antara P dan Q, lalu pernyataan cukup dan tidak cukup, peluang eksponensial, dan geometri. Oke, kita mulai dari yang pertama guys. Di sini Ara berusia 40 tahun dan ia memiliki 4 orang anak. 10 tahun yang lalu, nah usia Ara sama dengan jumlah usia keempat orang anaknya. Hubungan yang tepat, oke. Di sini misalnya anaknya itu A, B, C, dan D ya guys ya. Terus kan karena 10 tahun yang lalu, berarti 40 kita kurangi 10. Nah, nggak adil dong kalau misalnya dikurangin cuma yang sebelah kanan aja. Jadi kita harus kurangin juga 10 ke semua umur anaknya gitu ya. Oke, terus kita tambahin, tambahin, tambahin. Oke, di sini lebih gampang adalah kita tambahin dulu aja A tambah B tambah C tambah D. Nah, terus ini min 10-nya ada berapa? Ada 4. Berarti min 10 kali 4 min 40. Sama dengan 30 ya, 40 kali 10. Jadinya adalah A plus B plus C plus D sama dengan 30. Nah, min 40-nya kita pindah ruas, jadinya plus 40. Oke, jadinya berapa? 70. Oke, jadi A plus B plus C plus D sama dengan 70. Sekarang kita lanjut ke yang P, guys. Yang P ini katanya jumlah usia keempat anak Ara 5 tahun lalu. Oke, berarti kan di sini tuh A min 5 plus B min 5 plus C min 5 plus D min 5 ya. Kita kan belum tahu berapa ya. Nah, di sini kita bisa keluarin aja A plus B plus C plus D-nya. Dikurangin sama min 5 kali 4 min 20 ya. Oke, di sini A plus B plus C plus D kita bisa substitusi pakai yang ini ya, yang kita udah dapat, si 70. Jadinya 70 kurangi 20, itu adalah 50. Oke, jadi di sini P-nya adalah 50. Jadi hubungan antara P dan Q itu adalah si P-nya 50, Q-nya adalah 55. Jadi 50 itu lebih kecil, maka P-nya lebih kecil daripada Q-nya, yang B. Gitu ya guys ya. Biasanya hubungan antara P dan Q itu bisa di soal kayak gini gitu ya, aljabar, atau misalnya peluang, atau misalnya soal-soal lainnya juga bisa sih. Pokoknya kayak menentukan hubungannya, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, atau tidak ada hubungan. Oke, lanjut aja ke soal nomor 2. Ini adalah tentang pernyataan cukup dan tidak cukup ya. Di sini X, Y itu lebih dari 0, berapakah nilai Y-nya? Oke, X min Y sama dengan 12, X kali Y sama dengan 15. Nah, oke. Di sini coba kita substitusi aja, guys. Misalnya, kita mau cari si X-nya gitu ya. X min Y sama dengan 2, maka X-nya adalah 2. Nah, min Y-nya kita pindah ruas ke kanan ya. Jadinya awalnya negatif jadi positif. Oke, dapat nih kan? Oke, kita substitusi aja ke si XY sama dengan 15. Jadinya X-nya kan di sini 2 plus Y gitu ya. 2 plus Y, terus di sini tuh dikali sama Y ya. Kali sama Y sama dengan 15. Jadinya 2 kali Y 2Y, Y kali Y itu Y kuadrat sama dengan 15. Oke, kita pindah ruas aja kali ya, biar bisa jadi persamaan kuadrat. Jadinya adalah di sini Y kuadratnya positif, plus 2Y-nya positif. Nah, 15-nya kita pindah ruasin ke kiri, jadinya negatif 15 sama dengan 0. Oke, kita faktorin aja. Cara memfaktorkannya, lihat aja kayak bilangan di depannya masing-masing, guys. Ini kan misalnya ini A, ini B, ini C ya. Oke, kelihatan nggak tuh? Oke, ini A, ini B, ini C ya. Jadi A-nya di sini adalah 1, B-nya itu adalah 2, C-nya adalah min 15. Nah, kita cari nih, dua angka. Kalau dikaliin itu adalah A kali C ya, alias 1 kali min 15 min 15. Atau kalau misalnya ditambahin itu adalah yang B.
Itu 2. Nah, coba kalau dikaliin itu min 15, kalau ditambahin itu 2. Kira-kira berapa? Nah, kemungkinannya adalah 5 sama 3 ya. Tapi harus ada yang negatif nih salah satunya, yaitu yang 3 ya, yang lebih kecil. Karena 5 kali min 3 itu min 15, 5 min 3 itu 2 ya. Nah, karena di sini Y depannya Y kuadrat ya, jadi Y sama Y. Terus di sini masukin aja plus 5 ya, dan min 3 sama dengan 0. Maka Y-nya adalah di sini kita lihat aja kebalikannya guys. Kebalikannya positif 5 adalah negatif 5 atau Y-nya sama dengan kebalikannya negatif 3 adalah 3. Oke? Nah, jadi di sini kita lihat nih, Y-nya adalah yang lebih dari 0 guys. Yang lebih dari 0 adalah Y-nya yang 3. Oke. Jadi di sini ya perlu pakai keduanya guys ya, biar bisa kita cari, kita dapat Y-nya. Oke? Yang A, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan dua saja tidak cukup. Enggak. Pernyataan dua saja ini kebalikannya enggak juga. Kedua, pernyataan secara bersama cukup. Nah, benar guys ya. Jadi kayak secara bersama. Karena ini dibutuhin keduanya ya. Jadi yang C. Yang D sama E kurang tepat ya. Oke, gitu ya. Jadi memang harus diperiksa satu per satu. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, dari angka 2, 4, 5, 6, 8, 9 akan dibentuk bilangan ganjil terdiri dari 3 digit berbeda. Banyak bilangan yang dapat dibentuk yang nilainya kurang dari 500. Oke, 3 digit beda guys. Nah, di sini kalau misalnya kurang dari 500 dari angka-angka ini nih, 2, 4, 5, 6, 8, 9, kemungkinan apa aja? Kemungkinan adalah yang, kalau yang di awal ya, yang awal itu adalah yang 2 sama yang 4 ya. Oke, kurang dari ya, kalau kurang dari 5-nya nggak ikut dong. Oke, yang belakang ini, yang belakangnya dia disuruhnya apa? Ganjil. Kalau ganjil ya berarti pakai angka ganjil. Nah, kemungkinan adalah ini 24 udah ya. Berarti 5 sama 9. Oke. Di sini kemungkinan 2 angka, di sini kemungkinan 2 angka. Nah, kalau misalnya kita udah pakai nih kan, di awal 1, di akhir 1, berarti sisanya berapa? Ini kan totalnya ada 6 ya, ada 6 angka, berarti sisanya 6 kurangi 2 itu ada 4. Oke. Nah, jadi kemungkinan kita kaliin aja nih. 2 kali 4 kali 2. Nah, 2 kali 4, 8. 8 kali 2, 16. Oke, jadi kemungkinannya adalah 16 banyak bilangan yang dibentuk kurang dari 500. Oke? Nah guys, sebelum kita lanjut, aku mau untuk nge-review dulu suatu buku yang benar-benar worth it yang udah aku bilang di awal tadi, karena ini tuh udah update banget sesuai dengan apa yang disosialisasikan sama SNPMP, dan itu adalah buku terbaik untuk persiapan SNBT 2023. Apaan tuh? Jadi bukunya adalah buku dari Kampung Soal. Nah, jadi buku ini tuh adalah buku yang udah update banget guys. Di sini udah ada 7 subtes ya. Jadi di TPS-nya itu ada penelaran umum, lalu ada juga pengetahuan kuantitatif, pemahaman baca dan menulis, serta pengetahuan dan pemahaman umum. Selain itu, untuk literasinya ada Indonesia, Inggris, dan juga penelaran matematika. Wow! Yuk kita kupas gimana sih isi buku ini. Buku ini udah disusun per tahun, dan ada 12 paket soal, serta 3 soal paket prediksi. Tuh, halamannya juga cukup banyak ya. Ini tuh totalnya adalah 428 halaman. Karena disusun per tahun, kamu bisa ngerjain soal-soalnya kayak sembari dengan simulasi TO UTBK ya. Karena kan ntar lagi gitu ya UTBK 30 harian lagi. Untuk 3 paket terakhir, kamu tuh bakal dapat penjelasan yang lebih detail gitu ya dengan adanya materi. Kenapa 3 tahun ke belakang? Karena berdasarkan interview dengan kating-kating yang udah kayak lolos di UTBK, itu tuh kayak 3 tahun terakhir tuh soal-soalnya yang tipenya paling sama keluar. Nah, contohnya kayak gini guys, di sini kayak ada jawaban, pembahasan, dan juga materinya. Oke banget kan? Bukunya juga ini tuh HVS putih gitu ya, A4, dan kayak bikin kita tuh semangat gitu belajarnya. Dan bagus banget kualitinya. Ada juga tips trik jawab soal, tips milih jurusan dan juga universitas, info beasiswa, dan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget lah buku ini. Enggak kalah pentingnya, di buku ini juga bakal dapat benefit plus-plus apaan tuh. Yang pertama adalah bimbel online bersama tutor profesional. Nah, jadi tutornya tuh kayak udah bener-bener expert di bidang masing-masing dan bikin kita paham. Ini juga live ya, live class via Zoom. Yang kedua, TO eksklusif. Jadi nanti kamu juga bakal dapat hasilnya, kayak kamu tuh menonjolnya di mana gitu ya, biar jadi rekomendasi buat kamu milih jurusan yang tepat. Ketiga adalah video soal pembahasan. Jadi untuk soal dan pembahasannya itu nggak hanya sekedar teks aja, tapi ada videonya. Kamu bisa cek juga nanti di YouTube-nya, atau bisa langsung aja scan barcode di
buku ini. Contohnya kayak gini guys, tuh ya. Jadi kayak tinggal kita lihat aja, ada linknya, ada juga scan barcode-nya. Tinggal di scan. Buku ini juga canggih banget karena punya aplikasi yang di situ ada ribuan soal yang bisa kamu kerjain juga. Kalau misalnya udah selesai ngerjain buku ini, bisa masuk ke aplikasi. Ada juga grup belajar interaktif via WA-nya. Nah, jadi bukan di Telegram ya, jadi kayak lebih eksklusif dan bisa langsung aja gitu ya bertanya-tanya di grupnya. Terakhir, kamu bisa dapat gratis konsultasi pendidikan bareng sama admin yang kece, ramah, dan kayak to the point gitu ya kalau misalnya kita nanya sesuatu tuh. Itu tuh hadiah dari voucher yang ini ya guys ya. Nah, jadi oke banget kan? Jangan lupa beli buku ini. Gimana cara belinya? Nah, CO aja langsung di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, ataupun Lazada. Nah, cari aja Kampung Soal Official Shop. Kalau misalnya kamu tanya-tanya dulu, bisa aja DM ke IG-nya @kampungsoal atau ya aja ke sini. Lagi diskon 40% nih, jadi buruan CO ya. Oke, lanjut guys ke soal eksponensial. Jadi sini jika n memenuhi 9 pangkat 0,25 bla 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 sama dengan 243 dengan n sebanyak faktor dari 9 pangkat 0,25, nilai dari ini berapa? Oke. Dari sini kita tulis aja 9 pangkat 0,25. Tapi kan kita belum tahu ya itu tuh berapa kali ya. Jadi kita kaliin sama n aja sama dengan 243. Oke. Kita bisa sederhanain nggak eksponennya? Bisa ya. Jadinya berapa? Berapa pangkat? 3 pangkat. Yes. Jadi 9 tuh 3 pangkat 2. Kita kali sama 0,25N. 243 itu adalah 3 pangkat 5 ya guys ya. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. 81 kali 3 243. 5 ya. Oke, kita kali ini. 3 pangkat 2 kali 0,25. Berarti 0,5 ya. 0,5N sama dengan 3 pangkat 5. Nah, karena di sini udah 3 pangkat, sama-sama 3 pangkat, bisa kita keluarin aja pangkatnya nih. Jadinya 0,5N sama dengan 5. Oke, N-nya berarti berapa nih? 5 dibagi 0,5. Atau gampangnya kita tambahin nolnya 1 ya. Jadinya 50 dibagi 5 ya. Jadi kan 5 tambah nolnya 1, 50. 0,5 dikali sama 10 jadi 5. Jadinya 10. Oke, masukin aja nih ke sini. Jadinya 10 kurangi 6 dikali sama 10 tambah 1. Jadinya adalah 10 kurangi 6, 4 dikali sama 10 tambah 1, 11. Jadinya jawabannya adalah 44. Oke, yang E. Gampang ya? Lanjut, suatu limas beraturan TPQRS dengan TP TQ TRTS-nya ya. Ini kayak gini gambarnya. Yang akar 21 ya. Terus panjang sisinya 6 ya. Jadi kayak sisinya itu PQ6, QR6, RS6, PS6. Besarnya sudut antara bidang TQR dan bidang alas. Oke. Bidang TQR-nya yang ini ya. TQR yang ini nih. Segitiga yang ini. Nah, bidang alas yang bawah nih. Nah, kita bisa tarik garis aja. Misalnya di sini kita bikin lagi nih U gitu ya. Jadinya TU, terus ke yang titik tengahnya, jadinya TUO gitu ya. Berarti karena kita mau cari sudutnya gitu ya, kita mau nggak mau harus tahu nilai sisinya ya. Ini segitiganya kan gini kan. Ini T, ini O, ini U gitu kan. Nah, kita pakai bantuan yang segitiga TQR. Nah, di sini misalnya kita buka aja, kita mau cari tahu nilai TU guys. Nah, nilai TU itu berarti kalau misalnya pakai segitiga yang TUQ, ini kan T-nya, ini U-nya, ini Q-nya gitu ya. Di sini si TQ-nya adalah si akar 21 ya, sama. Terus QU-nya itu adalah, kan QR itu 6 ya, berarti 6 bagi 2 ya guys ya, ini 3. Oke, berarti TU-nya itu adalah, ini pakai Pitagoras aja guys, akar dari si akar 21 dikuadratin, dikurangi ya, karena kan bukan sisi miring, jadi harus dikurangi 3 kuadrat. Oke, jadinya adalah akar 21 dikuadratin itu adalah akar 21 tetap ya. 3 kuadrat itu 9. Jadi 21 kurangi 9 adalah 12. Akar 12 nih berarti kan sama aja kayak akar 4 kali 3 ya guys ya. Akar 4 bisa dikeluarin jadinya 2. Jadinya 2 akar 3. Oke. Berarti TU-nya di sini adalah 2 akar 3. Oke. Di sini langsung aja nih karena alfanya itu adalah di si U-nya ya. Nah, kita mau cari gitu kan, besarnya sudut antara bidang TQR dan bidang alas. Berarti tadi tuh TU-nya 2 akar 3, di sini OU-nya adalah 3 ya guys ya. Kita bisa pakai cos ya, cos ya. Yang per sisi sampingnya per miring ya guys ya. Cos itu kan samping per miring gitu kan. Nah, jadi sampingnya itu adalah si 3 gitu ya, si OU-nya. Terus miringnya itu adalah 2 akar 3. Nah ini ya, 3 per 2 akar 3, kita kali 2 akar 3 per 2 akar 3, jadinya berapa nih? Ini 6 akar 3 per
2 kali 2 4, akar 3 kali 3. Akar 3 kali akar 3, 3 ya. Jadinya adalah 6 per 12 akar 3. Kita sederhanain jadinya adalah 1 per 2 akar 3. Oke. Dapat nih, berarti si cos alfanya itu setengah akar 3. Kalau setengah akar 3 berarti cosnya adalah 30 derajat. Kan kalau setengah akar 3 di sini ya, berarti kan di sini cosnya 30 derajat. 30 derajat. Jadi jawabannya yang A. Oke guys, nah udah gitu aja untuk pembahasan soal dan juga review bukunya. Ini ada latihan soal, silakan untuk dikerjakan dulu ya. Apakah A, B, C, atau D? Oke, kirim di komen, nanti yang benar aku love jawabannya. Nah guys, aku ingetin lagi, buat yang mau ikut Open Class Part 5, boleh banget langsung aja mampir ke WA-nya di sini ya guys ya. 081318697487. Oke, mumpung masih dibuka sampai 10 April. Oke guys, gitu aja dari aku. Good luck and success for UTBK 2023. Ditunggu keberhasilannya ya. Semangat! Thank you for watching and bye!